Pernahkah kamu merasa hidupmu sudah berakhir, bahwa kamu sudah mencapai batasmu, bahwa semua yang telah kamu bangun runtuh di depan matamu dan tidak ada apapun yang tersisa? Seolah-olah segalanya hancur dan kamu tidak punya pegangan. Ada orang yang bangun setiap hari dengan dada yang sesak, tapi tetap tersenyum di tempat kerja. Ada yang menangis diam-diam di kamar mandi. Ada yang menyetir berjam-jam tanpa arah karena tak sanggup pulang ke rumah yang sunyi. Namun ada satu hal yang mungkin belum kamu ketahui. Tuhan menulis awal yang paling indah di saat semuanya tampak seperti akhir. Alkitab menceritakan tentang Ayub, seorang pria yang kehilangan segalanya, anak-anaknya, hartanya, dan kesehatannya. Namun dia tidak menyerah kepada Tuhan. Tahukah kamu bagaimana kisah itu berakhir? Tuhan memulihkan segalanya 2 kali lipat. Mungkin sekarang kamu tidak melihat jalan keluar. Mungkin segalanya di sekitarmu terasa runtuh dan tak terkendali. Tapi tahukah kamu apa yang Tuhan lakukan dengan puing-puing kehidupan? Dia membangun kembali. Coba pikirkan. Berapa banyak kisah kebangkitan lahir dari titik terendah? Apakah kamu tahu kisah Oprah Winfrey? Masa kecilnya penuh luka, ditolak, kelaparan, namun dia tidak menyerah. Dia percaya bahwa masa lalunya tidak menentukan masa depannya, dan hari ini dia menjadi salah satu pembicara paling berpengaruh di dunia. Jangan menyerah, Tuhan masih menulis ceritamu. Dia tidak pernah meninggalkan kisah yang belum selesai. Pernahkah kamu berdoa dengan sangat sungguh, dengan dada sesak, dan semuanya tetap sama? Pernahkah kamu berlutut di kamar mandi, atau di dalam mobil mencari jawaban atau tanda, tapi yang kamu terima hanya keheningan? Di saat seperti itu, banyak orang mulai bertanya, apakah Tuhan sudah melupakan aku? Apakah ini hukuman? Apakah doaku tidak didengar? Dan dari situlah keraguan mulai tumbuh, hati menjadi gelisah, pikiran merasa bahwa hidup ini tidak punya tujuan. Namun yang sering tidak disadari banyak orang adalah bahwa keheningan Tuhan bukanlah penolakan. Itu adalah masa persiapan, itu adalah pertumbuhan, itu adalah perlindungan. Di Alkitab ada satu kisah yang sangat relevan, kisah Yusuf. Yusuf dikhianati oleh saudara-saudaranya sendiri. Dia dilemparkan ke dalam sumur, dijual sebagai budak, dibawa ke negeri asing, difitnah, dan dipenjara atas sesuatu yang tidak pernah dia lakukan. Tahun demi tahun, Yusuf hidup dalam diam dan penderitaan. Dia bisa saja berpikir bahwa Tuhan telah meninggalkannya, tapi jauh di dalam hatinya, imannya tetap hidup. Dan itulah yang menyelamatkan kita, keyakinan untuk tetap percaya walau semuanya terlihat berlawanan. Mungkin kamu sedang mengalami hal serupa sekarang. Mungkin kamu kehilangan pekerjaan dan tidak tahu kemana harus melangkah. Mungkin seseorang yang kamu cintai pergi dan hatimu hancur. Mungkin kamu sedang berjuang melawan penyakit atau beban utang yang berat. Kamu merasa semua jalan tertutup dan tidak tahu harus kemana. Tapi dengarkan ini baik-baik. Tuhan bekerja dalam keheningan. Surga tidak diam. Dia sedang bekerja di tempat yang tidak kamu lihat. Dan justru dalam sunyi itulah dia membangun paling dalam. Anehnya, banyak orang berpikir bahwa mukjizat terjadi saat segalanya menjadi lebih baik. Tapi mukjizat sejati adalah saat tidak ada yang berubah, namun kamu tetap bertahan. Saat kamu memilih untuk melangkah, meski tidak memahami apapun. Saat kamu bangkit dari tempat tidur, meskipun dunia terasa berat di pundakmu. Itulah iman sejati. Itulah penyembahan. Itu adalah ketika kamu berkata kepada Tuhan, "Aku tidak melihat, tapi aku percaya." Kamu tahu, menjalani hidup ini tidak selalu mudah. Berapa kali kamu ingin menghilang saja. Bangun pagi dengan tubuh lemas, merasa seolah keberadaanmu tidak ada artinya. Berapa kali kamu merasa segalanya akan lebih ringan jika kamu menyerah saja dan berhenti. Namun kamu tidak menyerah.
Kamu masih di sini, dan itu sangat berarti. Itu membuktikan bahwa ada kekuatan dalam dirimu yang mungkin belum kamu sadari. Kekuatan itu bernama kasih karunia. Itu adalah belas kasih. Itu adalah Tuhan yang menopangmu saat kamu tidak lagi sanggup menopang dirimu sendiri. Banyak orang sedang menjalani keheningan seperti itu juga. Orang-orang yang tertawa di tempat kerja tapi diam-diam menangis di kamar mandi. Orang yang terlihat bahagia di media sosial tapi merasa hampa di dalam hati. Orang tua yang antar anak ke sekolah, urus rumah, bayar tagihan, tapi merasa tak terlihat. Mungkin kamu salah satunya. Mungkin kamu sedang menunggu sebuah tanda, satu kalimat yang berkata, "Jangan menyerah." Jika iya, maka dengarlah ini baik-baik. Ini belum akhir, masih ada rencana, masih ada tujuan, dan Tuhan belum menyerah atas dirimu. Kamu tidak perlu merasakan apa-apa untuk tahu bahwa Tuhan itu hadir. Kehadirannya tidak bergantung pada perasaanmu atau pada kebaikanmu. Ia selalu ada, setia, kadang diam tapi nyata. Dalam diam itulah ia bekerja, membentuk, mengubah, dan mempersiapkanmu. Ingin bukti nyata? Pikirkan tentang Denzel Washington. Sekarang dia adalah salah satu aktor terkenal di dunia. Tapi saat muda, tidak banyak yang percaya padanya. Ia sering gagal audisi, dikritik karena penampilannya, diremehkan. Namun Tuhan punya rencana lebih besar untuk hidupnya. Dalam satu pertemuan doa bersama seorang wanita di gereja, ia menerima nubuatan. Kamu akan berbicara kepada jutaan orang, menginspirasi dunia. Ia tidak langsung melihatnya terjadi, tapi ia percaya, ia terus berusaha, ia bertahan. Dan hari ini, dia bukan hanya berakting tapi juga bersaksi tentang iman dan Tuhan. Dia tidak berhenti saat dunia diam. Dia percaya pada prosesnya. Mungkin sekarang giliranmu untuk percaya juga. Tanpa melihat, tanpa merasa, tanpa mendengar. Percaya saja. Coba lakukan hal ini. Selama seminggu ini, luangkan waktu setiap hari hanya untuk kamu dan Tuhan. Mungkin saat pagi, dalam perjalanan, atau sebelum tidur. Tapi saat itu jangan meminta apapun, cukup bicara padanya. Curahkan isi hatimu, ceritakan semua yang kamu rasakan seolah kamu sedang bicara dengan sahabatmu. Setelah itu, diamlah selama 1 menit. Dengarkan saja, rasakan kehadirannya. Damai itu akan datang, karena Tuhan juga berbicara dalam keheningan. Dan saat ia berbicara, meski tanpa suara, jiwamu bisa merasakannya. Jika semuanya terasa sunyi di luar sana, itu karena Tuhan sedang bekerja di dalam dirimu. Dia sedang mempersiapkan sesuatu yang belum bisa dilihat oleh matamu, tapi mulai bisa dipercaya oleh hatimu. Jadi, bertahanlah sedikit lagi, tarik napas dalam-dalam, langkahkan 1 langkah lagi. Karena surga belum selesai menulis kisahmu, dan halaman berikutnya bisa jadi awal kemenanganmu. Ada saat-saat dalam hidup ketika semuanya terasa runtuh sekaligus. Kamu menoleh ke masa lalu dan merindukan dirimu yang dulu. Kamu menatap masa depan dan hanya melihat ketidakpastian. Dan sekarang hanya ada rasa sakit. Seolah hidup menghantammu begitu keras sampai kamu tak bisa bergerak. Dunia terus berjalan, orang-orang tetap melangkah. Tapi di dalam dirimu segalanya seperti membeku. Kamu mencoba tersenyum, tapi senyuman itu kosong. Kamu berusaha kuat, tapi kekuatan itu pun terasa menyakitkan. Kamu berpura-pura baik-baik saja, tapi hatimu lelah untuk terus berpura-pura. Dan di titik inilah banyak orang merasa semuanya sudah selesai, tapi justru di sanalah Tuhan memulai sesuatu yang baru. Ia ambil bagian yang hancur dan tak terlihat itu, lalu ia ciptakan sesuatu yang indah, dan yang baru itu Tuhan sedang siapkan buat kamu. Mungkin sekarang kamu berada di titik di mana semuanya terasa runtuh, dan kamu mencoba mengerti bagaimana semua ini bisa terjadi dan di mana semuanya mulai salah. Namun justru di tempat seperti itulah Tuhan paling suka bekerja. Ketika semuanya runtuh dan tidak ada yang tersisa,
Tuhan mulai membangun dari awal. Kamu menatap pernikahan yang hancur, anak yang menjauh, keuangan yang habis, kesehatan yang melemah, dan kamu berpikir, tidak ada jalan keluar lagi. Pernahkah kamu berpikir bahwa terkadang kita harus kehilangan semua hal yang dangkal agar bisa menemukan apa yang benar-benar penting? Tuhan mengizinkan kita kehilangan apa yang kita anggap segalanya hanya untuk menunjukkan bahwa Dialah satu-satunya yang tak tergantikan. Akhir yang kamu lihat bisa jadi adalah awal yang Tuhan lihat, karena Dia tidak bekerja dengan batasan kita, melainkan dengan rencananya sendiri. Rencana Tuhan selalu jauh melampaui apa yang bisa kita bayangkan. Dalam Alkitab, kisah Ayub adalah teriakan harapan bagi mereka yang merasa semuanya telah berakhir. Ayub adalah orang benar yang takut akan Tuhan. Namun dalam satu waktu, ia kehilangan anak-anaknya, kesehatannya, dan seluruh hartanya. Ia ditinggalkan, sakit, bahkan istrinya menjauhinya. Meskipun begitu, Ayub tidak menghujat Tuhan. Ia menangis, bertanya, merasa hancur, tapi ia tetap bertahan. Dan karena itu, Tuhan memulihkan segalanya 2 kali lipat. Ini bukan dongeng, ini adalah kesaksian nyata. Tuhan tidak hanya mengizinkan rasa sakit, Dia juga mengubahnya menjadi kemenangan. Coba pikirkan, berapa banyak orang yang kamu kenal memiliki kisah luar biasa yang lahir dari krisis terdalam dalam hidup mereka. Sebagian besar cerita yang menginspirasi dunia dimulai dari sebuah akhir, dari kekecewaan, kehilangan, kebangkrutan, atau pengkhianatan. Sebab dalam momen seperti itulah kita dipaksa untuk melihat ke dalam, untuk bangkit kembali, dan memberi ruang bagi Tuhan menulis halaman berikutnya. Lihat kisah Oprah Winfrey, masa kecil penuh pelecehan, kemiskinan ekstrim, kehamilan remaja yang berakhir dengan kehilangan, bahkan percobaan bunuh diri. Tapi dia tidak berhenti di trauma. Dia terus berjalan, bertahan, percaya bahwa akhir bisa menjadi awal yang baru. Dan sekarang lihat hidupmu. Apapun yang terasa tak bisa diperbaiki, Tuhan masih sanggup menulis ulang ceritamu. Kamu hanya perlu percaya bahwa masih ada jalan, bahwa Tuhan belum selesai dengan hidupmu. Minggu ini, cobalah lakukan satu hal. Setiap hari tulislah 3 hal yang sudah kamu lewati. Tidak peduli seberapa kecil, itu tetap kemenangan yang berarti. Mungkin hari saat kamu bisa bangun dari tempat tidur meskipun tak punya semangat. Atau saat kamu mengingat seseorang tanpa meneteskan air mata, atau waktu kamu memilih untuk tetap melangkah meskipun hatimu lelah, tulis semuanya. Karena itu bukti bahwa kamu belum selesai. Kamu sedang dalam proses. Dan siapapun yang ada dalam proses sedang dibentuk. Rasa sakit bukanlah akhir dari cerita. Itu hanyalah tanda baca dalam perjalananmu. Dan pena itu masih di tangan Tuhan. Dia masih menulis kisahmu. Ketika Tuhan menulis, bahkan padang gurun bisa berbunga. Lembah yang kering bisa dipenuhi kehidupan. Kamu yang mungkin hari ini berpikir untuk menyerah, akan tersenyum lagi, akan percaya lagi, akan hidup lagi. Karena akhir yang kamu lihat bisa jadi adalah awal yang Tuhan siapkan. Ada saat-saat ketika kita melihat diri sendiri dan berkata, aku tidak layak, aku tidak mampu, aku tidak punya yang dibutuhkan. Banyak orang menyerah bahkan sebelum mencoba, karena mereka memikul beban yang bukan milik mereka. Perbandingan, rasa takut, rasa bersalah, rasa malu. Perasaan bahwa orang lain lebih rohani, lebih suci, lebih siap membuat kita berhenti melangkah. Itu membatasi. Itu membuat sesak. Itu menciptakan jarak antara dirimu sekarang dan siapa yang Tuhan panggil kamu untuk jadi. Tapi apakah Tuhan hanya mencari yang paling kuat, paling benar, paling mampu? Alkitab menunjukkan dengan jelas bahwa tidak. Tuhan tidak mencari kesempurnaan. Dia mencari hati yang mau. Hati yang berkata, ini aku, meskipun ada rasa takut, luka, dan kelemahan. Di dalam kerajaan Allah, orang yang mengakui kelemahan justru paling dekat untuk mengalami kuasanya. Ingat Petrus,
murid yang sangat dekat dengan Yesus. Dialah yang berjalan di atas air, yang berkata, "Aku tidak akan pernah meninggalkanmu." Namun saat tergelap tiba, dia menyangkal Yesus. Bukan sekali, bukan 2 kali, tetapi 3 kali. Dan setelah penyangkalan terakhir, mata Yesus memandang langsung ke arahnya. Bayangkan rasa bersalah, malu, dan gagal yang dia rasakan. Tapi apa yang Yesus lakukan? Dia memulihkan Petrus. Dia mempercayakan kepadanya tugas untuk menggembalakan domba-dombanya. Petrus jatuh, tapi dia tidak ditolak. Dia dibangkitkan kembali karena Tuhan tidak membuang orang yang jatuh. Dia menyembuhkan, dia memperbarui, dia mengubah. Mungkin kamu merasa seperti Petrus hari ini, diliputi rasa bersalah, malu atas masa lalu, merasa bahwa semua kesempatan sudah hilang, merasa bahwa Tuhan tidak akan bisa memakai kamu lagi karena kesalahan yang kamu buat. Tapi dengarkan ini. Tidak ada kegagalan yang terlalu besar untuk Tuhan yang memulihkan. Jika Tuhan memilih Daud setelah perzinahan, membangkitkan Musa setelah pembunuhan, dan mengubah Saulus menjadi Rasul Paulus, mengapa Dia tidak bisa mengangkatmu juga? Kamu tidak perlu hidup yang sempurna untuk mengalami hal luar biasa bersama Tuhan. Kamu hanya perlu bersedia untuk mulai lagi, untuk mencoba kembali, untuk berkata ya meskipun ada ketakutan, karena Tuhan memperlengkapi siapa yang Dia panggil. Dia tidak memilihmu karena siapa kamu sekarang, tetapi karena Dia tahu siapa kamu akan jadi melaluinya. Pernahkah kamu sadar betapa seringnya Tuhan memakai kamu tanpa kamu sadari, dalam pesan yang kamu kirim tepat waktu, dalam kata-kata penghiburan yang keluar tanpa rencana, dalam pelukan yang kamu berikan tepat ketika seseorang hampir menyerah. Kamu berharga di mata Tuhan, bahkan di saat kamu merasa lemah, bahkan ketika kamu ragu, Tuhan masih melihatmu, dan Dia belum selesai denganmu. Pena itu masih di tangannya, dan cerita yang Dia tulis bersama hidupmu belum berakhir. Kamu pikir ini hanya kebetulan? Tidak. Ini adalah rencana Tuhan. Dia sudah memakai kamu dalam hal-hal kecil, dan sekarang Dia ingin memakai seluruh hidupmu tanpa terkecuali. Dan jangan berpikir kamu harus punya mikrofon, mimbar, atau jabatan untuk dipakai Tuhan. Dia bekerja melalui kamu di tempatmu sekarang, di tempat kerja, di sekolah, di rumah, bersama anak-anak, atau temanmu. Kadang ladang misi terbesar justru ruang tamumu sendiri. Penyembahan terdalam bisa terjadi saat kamu mencuci piring sambil berdoa dalam hati. Khotbah terkuat bisa terlihat dari caramu memperlakukan orang yang menyakitimu. Jangan remehkan tempat di mana kamu berada. Jika Tuhan hadir di situ bersamamu, maka tempat itu adalah tempat kudus. Contoh nyatanya adalah Nick Vujicic. Ia lahir tanpa tangan dan kaki. Ia menjadi bahan ejekan, mengalami depresi berat, bahkan sempat ingin mengakhiri hidupnya. Ia merasa hidupnya sia-sia, tak punya nilai, dan tidak mungkin dipakai Tuhan. Namun suatu hari, ia menyerahkan lukanya ke tangan Sang Pencipta, dan Tuhan mengubah luka itu menjadi kesaksian yang menyentuh jutaan orang di seluruh dunia. Bukan karena ia sempurna, tapi karena ia bersedia. Mungkin mukjizat terbesar dalam hidupmu bukanlah apa yang Tuhan lakukan untukmu, tetapi apa yang Dia lakukan melalui kamu. Dan semua itu dimulai saat kamu berhenti lari dan mulai berkata, ya, meskipun kamu takut. Meskipun kamu merasa tidak cukup, karena kenyataannya tidak ada yang cukup kuat sendirian, tapi bersama Tuhan, yang lemah bisa mengalahkan raksasa, yang ditolak menjadi pemimpin, yang tak dianggap menjadi pilihan utama. Ambillah satu komitmen sederhana hari ini. Selama 30 hari ke depan, setiap pagi saat bangun, ucapkan kalimat ini dengan lantang. Tuhan, aku tidak sempurna, tapi aku milik-Mu. Pakailah aku sesuai kehendak-Mu. Kamu tidak perlu berkata-kata indah.
Yang Tuhan lihat adalah ketulusan. Dia mendengarkan hati sebelum mendengarkan mulut. Saat dia menemukan kejujuran, dia ubah debu menjadi bejana, kekacauan menjadi kesaksian, dan kelemahan menjadi kekuatan. Kamu tidak tertinggal, kamu tidak terlambat. Kamu sedang berada tepat di waktu yang Tuhan tetapkan untuk memulai sesuatu yang baru dalam hidupmu. Pertanyaannya sekarang, apakah kamu bersedia? Ada luka-luka yang tak bisa dijelaskan, yang tidak terdeteksi pemeriksaan, yang tak tampak oleh orang lain, yang kamu coba abaikan, tapi tetap terasa dan menyakitkan. Sebagian datang karena kehilangan, penolakan, atau mimpi yang hancur, kekecewaan yang melukai batin dan meninggalkan bekas yang dalam. Dan ketika semua itu menumpuk, kita mulai bertanya-tanya, kalau Tuhan mengasihiku, mengapa Dia membiarkan ini terjadi? Kalau Dia bersamaku, kenapa Dia tidak mencegahnya? Apa Dia lupa padaku di tengah jalan? Mungkin kamu sedang berada di titik itu sekarang. Mencoba memahami apa arti dari rasa sakit ini. Mencoba mencari makna di tengah penderitaan. Tapi saat kita memandang salib, kita menyadari sesuatu. Bahkan anak Allah pun melewati penderitaan yang berat. Yesus menangis, merasa takut, dan mengalami tekanan jiwa yang begitu hebat. Di Taman Getsemani, ia memohon agar cawan itu berlalu darinya, tapi langit tetap diam. Sang Bapa tidak menjawab. Namun Yesus tidak melarikan diri. Ia tetap tinggal, ia percaya. Dan itu mengajarkan kita bahwa diamnya Tuhan bukan berarti Dia meninggalkan kita. Bahwa rasa sakit bukanlah bukti bahwa Dia jauh. Seringkali justru di tengah penderitaanlah tujuannya mulai tampak. Kita berusaha lari dari rasa sakit. Tapi ada hal-hal yang hanya bisa lahir dalam jiwa saat kita melewati proses penderitaan itu. Dalam luka kita belajar bersandar pada Tuhan. Dalam tangisan kita bertumbuh. Dalam kelemahan, kekuatan Tuhan dinyatakan. Dan di sanalah cerita baru dari hidup kita dimulai. Seringkali justru dalam penderitaan kita mulai mendengar suara-suara yang sebelumnya tenggelam oleh hiruk-pikuk kehidupan. Bukan karena sakit itu baik, tapi karena Tuhan tidak pernah menyia-nyiakan luka. Tuhan memakai luka terdalam kita untuk membentuk, mengajar, dan memulihkan kita. Pernahkah kamu menyadari bahwa orang-orang paling bijak dan paling berbelas kasih seringkali adalah mereka yang pernah terluka paling dalam? Itu bukan kebetulan. Ketika rasa sakit diserahkan ke tangan yang tepat, rasa sakit itu menjadi alat kesembuhan. Bukan hanya bagi dirimu, tapi juga bagi orang-orang di sekitarmu. Mungkin sekarang Tuhan sedang mengizinkan kamu melewati ini, bukan untuk menghancurkanmu, melainkan untuk menjadikanmu seseorang yang nanti akan menyembuhkan hati orang lain. Berapa banyak orang hari ini yang berjalan sambil terluka di dalam, tapi tetap tersenyum di luar. Mereka menangis dalam diam dan tak tahu harus berbicara kepada siapa. Apa yang kamu lalui hari ini bisa menjadi jawaban doa seseorang di masa depan. Karena kamu tetap bertahan, kamu bisa menjadi harapan bagi orang lain. Memang sulit untuk melihatnya ketika kamu masih di tengah badai. Tapi percayalah, kamu tidak akan keluar dari ini dalam keadaan yang sama seperti saat kamu masuk. Kamu akan keluar dengan hati yang lebih kuat, jiwa yang lebih dewasa, kasih yang lebih dalam, dan hubungan yang lebih dekat dengan Tuhan. Kadang, rasa sakit adalah sinyal dari Tuhan bahwa Dia sedang menarikmu keluar dari sesuatu yang sudah tidak lagi sesuai dengan rencananya untuk hidupmu. Kita seringkali terlalu terikat pada tempat, orang, atau situasi yang sebenarnya sudah tidak memberi makan jiwa kita, dan saat itulah Tuhan memakai rasa sakit untuk membangunkan kita. Kenyamanan bisa membuat kita berhenti bergerak, tapi rasa sakit justru mendorong kita untuk maju, mengajarkan kita berdoa dengan tulus, berserah dengan sepenuh hati, dan bergantung dengan sungguh-sungguh. Pernah dengar kisah J.K. Rowling?
Sebelum dia menulis salah satu seri buku paling terkenal di dunia, dia adalah seorang ibu tunggal, sedang depresi dan hidup tanpa pekerjaan. Dia menulis di kafe karena rumahnya tidak punya pemanas. Dia ditolak oleh banyak penerbit, tapi dia tidak menyerah. Dia menulis walau dalam luka dan keterbatasan. Kini kisah hidupnya menginspirasi jutaan orang. Kenapa? Karena dia melewati luka itu dan tidak membiarkannya menjadi akhir. Dia terus maju, dan kamu juga bisa. Apapun jenis sakit yang kamu rasakan hari ini, fisik, emosional atau rohani, Tuhan tahu semuanya. Dia turut merasakan, turut menangis, dan dia berjanji. Tangisan boleh datang di malam hari, tapi sukacita akan tiba di pagi hari. Ketika rasa sakit berada di tangan Tuhan, itu tidak menghancurkan. Justru dia menyirami tanah, melembutkan hati, dan membangkitkan benih yang tertidur. Hal yang membuatmu lemah hari ini akan menjadi alasan kamu bangkit lebih kuat dari sebelumnya. Kamu tidak dilupakan. Kamu sedang dibentuk, Tuhan sedang bekerja, bahkan saat kamu belum melihat hasilnya, tetapi hatimu akan segera menyaksikan apa yang sedang Ia siapkan dalam diam. Jangan menyerah, jangan sekarang, jangan saat musim berikutnya bisa menjadi masa paling indah dalam hidupmu. Tangisan di malam hari dan keheningan panjang yang kamu alami bukanlah tanpa arti. Di saat kamu bertanya-tanya apakah semua ini masih layak diperjuangkan, kamu tetap bertahan. Itu adalah mukjizat. Fakta bahwa kamu masih berdiri hari ini sudah membuktikan bahwa Tuhan belum selesai denganmu. Ceritamu belum selesai. Tuhan masih menulisnya. Dan ketika Tuhan menulis, bahkan babak yang paling menyakitkan akan berubah menjadi akhir yang paling indah. Maka jangan berhenti sekarang. Tarik napas dalam-dalam, pejamkan mata sebentar, dan ingat semua yang telah kamu lewati. Malam-malam penuh air mata, tangis yang tersembunyi di bantal, hari-hari saat kamu bangkit walau tak punya tenaga. Berapa kali kamu menahan luka hanya agar orang lain tidak khawatir? Berapa kali kamu tersenyum dan bilang, "Aku baik-baik saja," padahal hatimu hancur? Tapi lihat dirimu sekarang, kamu masih di sini. Jantungmu masih berdetak meski lelah. Jiwamu mungkin terluka, tapi tetap tegak berdiri. Itu bukan kelemahan, itu adalah mukjizat. Mungkin kamu tak menyadarinya, tapi Tuhan selalu ada di sampingmu. Setiap langkah berat yang kamu ambil tidak pernah luput dari perhatian surga. Setiap kali kamu nyaris menyerah namun tetap melangkah, surga bertepuk tangan menghargai keberanianmu. Kamu lebih kuat dari yang kamu kira, lebih tangguh dari yang kamu yakini, lebih berharga dari yang bisa kamu lihat. Tuhan tidak pernah salah menciptakanmu. Dia tahu semua luka, jatuh, dan ketakutanmu. Namun tetap, Dia memilih mencintaimu dengan kasih yang kekal. Dia memilih berjalan bersamamu, memanggilmu dengan namamu, bukan kesalahanmu. Dia melihat jauh ke dalam hatimu dan tetap menyebutmu anaknya. Dan jika hari ini kamu merasa di batas akhir, ketahuilah, justru di tempat seperti itulah Tuhan paling suka bekerja. Dia ahli membangun kembali reruntuhan, membangkitkan harapan, dan menyembuhkan hati yang hancur. Ini belum akhir. Kamu sedang ada di tengah proses, tapi akhir dari cerita ini sudah ditetapkan. Kemenangan. Jangan biarkan rasa sakit ini menjadi halaman terakhir dari hidupmu. Jangan menyerah sekarang. Tangan yang mengizinkan badai datang adalah tangan yang sama yang akan menenangkannya. Tuhan ada di perahumu, walau tampak diam, Dia tetap hadir. Menangislah jika perlu, tapi teruslah berjalan. Tersandung, tapi jangan mundur. Setiap langkahmu, sekecil apapun, sedang ditulis di surga dengan tinta kekekalan. Dan suatu hari, kamu akan berkata, "Aku hampir menyerah, tapi Tuhan menopangku." Kamu tidak pernah diabaikan.
tidak sekalipun. Dan kamu tidak pernah dicintai setengah-setengah karena sejak awal kamu adalah alasan mengapa Tuhan terus menulis kisah-kisah pengharapan bagi dunia yang sedang terluka. Dan dari semua cerita yang Dia pilih untuk ditulis, Dia memutuskan menuliskan salah satu yang paling indah melalui hidupmu sendiri sebagai bukti nyata kasih-Nya.